Perkenalkan, nama saya Devita Sari. Kota Mekah merupakan kota besar yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena keberadaannya. Mekah merupakan tempat strategis karena jalur perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Terhubung Yaman di selatan dan Syria di utara. Terlebih dengan adanya Ka'bah yang menjadi sentral kegiatan keagamaan di kawasan Jazirah Arab, SAW lahir di kota Mekah dan berusaha untuk membangun fondasi ketauhid dan manusia dari kota. Karena itu, sebagai kajian pembuka bagi pembahasan-pembahasan kehidupan yang berkaitan dengan kota Mekah pada periode Rasulullah SAW, di mana pembahasannya dimulai dengan pemaparan mengenai kondisi Arabiah pra-Islam. Lalu ekspresi pada pembahasan yang lebih spesifik lagi mengenai kota Mekah pra-Islam, dan terakhir tinjauan sebagai aspek tentang kota Mekah setelah keberadaan Rasulullah SAW dan penyebaran dakwahnya untuk penyeru manusia kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pembaruan komunitas Yahudi dan Kristen yang datang pada abad 1 Masehi. Komunitas Yahudi dan Kristen, orang-orang yang pergi dari kota Mekah, mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Lama-kelamaan dibuatlah patung yang disembah dan mereka berkeliling mengitarinya. Akhirnya mereka sendiri memindahkan patung itu di sekitar Ka'bah yang dapat mencapai 360 buah. Kaum muslimin sudah tidak lagi bicara tentang itu sesudah semua yang berhubungan dengan pengaruh itu dalam sejarah dan lektur dihilangkan. Tetapi apa yang masuk dalam Quran yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah dalam abad kedua Hijrah sesudah kaum muslimin tidak lagi akan tergoda menunjukkan bahwa sebelum Islam, paganisme dalam Syam yang menyembah berhala, tradisi keagamaan bangsa Arab terhadap penyembahan berhala yang diciptakan oleh Luhai ini kemudian menjadi kepercayaan orang Arab. Lalu, agama yang terakhir diturunkan oleh Allah, Islam, pertama kali disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya sejak tahun 611. Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sehingga kehadirannya diharapkan akan membawa perubahan pada kehidupan bangsa Arab dari zaman jahiliyah menuju ke arah kehidupan yang penuh dengan cahaya Islam. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkannya selama 23 tahun dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Sebelum dinaikkan sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. 5 ayat tersebut pembukaan dari istilah penutup yang abadi Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang kira-kira 360 berhala yang kabar Ka'bah. Diketahui bahwa di sekitar Ka'bah terdapat sekitar Tuhan yang ditempatkan di beberapa daerah, sehingga masyarakat dapat terwakili keberadaan berhala di daerah masing-masing. Menurut Haikal, bangsa Arab memiliki cara-cara penyembahan berhala yang beraneka ragam. Namun ada yang menarik dari keberagaman bangsa Arab jahiliyah, bahwa meskipun mereka menyembah berhala, tapi mereka tidak bersedia mengakui berhala sebagai Tuhan mereka. Maka dari itu, setiap sahabat menolak dengan tegas hal yang berhubungan dengan tauhid rububiyah, terutama yang berkenaan dengan keyakinan terhadap sesuatu yang hanya pantas dilakukan Allah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.